bisa menambahkan atau bisa mengurangi. Itu penting sebagai bagian dari keseimbangan. Karena kalau tidak seperti itu, seolah-olah guru ngaji adalah sumber satu-satunya, padahal banyak sumber untuk belajar. Demikian pula tidak setiap guru ngaji itu ulama. Jadi tidak setiap guru ngaji itu ulama. Termasuk saya di sini kapasitasnya hanya sebagai mubalik tarkam, mubalik antar kampung. Ya. Karena karakter ulama itu disebutkan dalam Quran. Cirinya apa? Yakhsyallah, takut kepada Allah. Takut yang dilandasi ilmu, itu disebut ulama. Maka disebut ulama kalau ilmunya membuat takut kepada Allah, itu baru disebut ulama. Tapi kalau mubalik ini kan, ya kadang-kadang masih stabil, kadang-kadang labil. Kita manusia biasa, kadang-kadang kita juga ada friksi, gesekan dengan keluarga, ada gesekan dengan tetangga. Kalau ulama ini kan yakhsyallah, ketika gesekan dengan tetangga diam, dimaafkan. Kalau kita kan kadang masih rasa dongkol, ada enggak? Memang kita ini masih sebatas mubalik, berhormat, nah melayani. Ya. Baik. Jadi intinya tidak setiap yang menyampaikan di depan itu adalah ulama. Karena karakter ulama dalam Quran adalah yakhsyallah. Maka kalau di Muhammadiyah ini istilah yang dipakai untuk orang yang melayani umat itu disebut mubalik, itu sudah tepat. Kenapa? Karena memang menyadari bahwa kita ini semua masih pembelajar, sebatas menyampaikan dan masih belajar mengamalkan. Jadi kadang-kadang meskipun kita sebagai mubalik, ketika ada acara rewangan atau acara yang lain, sholatnya mundur. Ya, bisa mana? Beda dengan orang yang yakhsyallah, yang takut kepada Allah, khawatir melewatkan waktu sholat sehingga dikerjakan di awal waktu. Di surat Yasin Allah firmankan, manittaba'al dzikra wa khasyiyar rahman, yang mengikuti Al-Quran dan takut kepada Ar-Rahman. Sementara kita ini, kita akui atau tidak, lisan kita mengucap takut kepada Allah, tapi ada kalanya dalam prakteknya kita masih bermaksiat kepada Allah, maksiat kecil maupun besar. Contoh maksiat kecil apa? Mata. Apalagi ada di antara yang hadir yang tidak pernah maksiat mata? Kalau ada, wali dia. Baik, ada enggak? Ya? Oh, tidak ada. Baik. Jadi memang untuk mencapai derajat ulama khasyiyar rahman itu tidak mudah, karena kadang kita masih bermaksiat kecil maupun besar. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal tersebut dan kuatkan kita untuk menjauhinya. Baik, jadi bagaimana kita bisa menittaba'al dzikra wa khasyiyar rahman? Ada lagi tanda ulama di situ. Tanda orang yang ikhlas menyampaikan ilmu itu di surat, di dalam ayat Al-Quran banyak disebutkan. Yang masyhur di surah Yasin itu, ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikutilah yang tidak minta upah. Jadi di antara karakter ulama itu, di dalam menyampaikan ceramahnya, di dalam menyampaikan nasihatnya, tidak minta upah. Baik. Sementara tidak sedikit hari ini yang pasang
Tribun dapat motor satu, malah orang sing telu lho, Pak. Baik. Di sini tadi kita sudah sampaikan kita akan membahas menjadi golongan selamat. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu sebelum kita mulai. Akidah Muhammadiyah itu menurut HPT apa? Akidahnya? Ya. Apakah Asy'ari, apa Maturidi, apa Taimi, apa Wahabi, apa Salafi, apa akidahnya? Baik. Jadi akidah Muhammadiyah itu ternyata kalau kita perhatikan di himpunan putusan tarjih itu di kitab Iman halaman 13 itu ternyata istilahnya adalah firqatan najiyah, golongan yang selamat. Nanti dicek di situ. Amma ba'du fa innal firqatan najiyah. Jadi di sini istilahnya menggunakan istilah golongan yang selamat. Jadi menggunakan istilah golongan yang selamat. Ribut. Najiyah, bukan najiyah. Najiyah. Jadi di sini di kitab Iman menyebut firqatan najiyah. Fa innal firqatan najiyah. Maka sesungguhnya golongan yang selamat. Jadi di sini istilahnya akidah firqatun najiyah. Ada pula kalau nanti di tempat lain sering mendengar akidah Syiah. Ada pula akidah Ahlus Sunnah. Kalau di kitab Iman saya tidak menemukan istilah itu. Yang kita temukan istilah firqatun najiyah, golongan yang selamat. Baik. Jadi akidah kita itu akidah berusaha untuk menjadi golongan yang selamat. Baik. Dan siapakah golongan yang selamat itu? Fa innal firqatan najiyah minas salafi ajma'u 'alal ittiqad. Jadi sesungguhnya golongan yang terjamin keselamatannya dari kalangan orang-orang terdahulu. Nah, disebut salafi di sini bukan komunitas ya. Nanti jenengan mungkin bukan. Tapi di sini adalah orang-orang terdahulu. Jadi golongan yang selamat dari orang-orang yang terdahulu, dari para orang-orang terdahulu sudah sepakat. Jadi mereka sudah sependapat tentang keyakinan bi annal alam, bahwasanya seluruh alam ini semuanya hadisun, semuanya adalah baru, semuanya adalah permulaan. Khalaqallahu minal adam, Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi seluruh alam semesta raya ini Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu adalah keyakinan orang-orang yang terdahulu dari para salafus soleh. Di sini disebutkan bahwa yang terjamin keselamatannya itu adalah para salafus soleh. Maka kita bisa mengikuti keyakinannya para salafus soleh, karena merekalah yang dijamin oleh Al-Quran dan hadis. Mereka yang dijamin oleh Al-Quran dan hadis. Apa jaminannya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah firmankan,
orang-orang yang Allah ridhoi dan mereka ridho kepada Allah, yang pertama adalah as-sabiqunal awwalun. Jadi yang pertama siapa? As-sabiqunal awwalun. Jadi mereka ini dijamin oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam. Dan mereka ini keimanannya sangat kuat, tak tergoyahkan, rela mendapat cacian, makian, siksaan. Beda dengan kita, baru dibully di sosmed sudah mutung. Baik. Kemudian siapa lagi yang diridhoi oleh Allah? Minal muhajirin, orang-orang muhajirin. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan Allah ridho kepada mereka. Lalu siapa? Wal ansor, orang-orang ansor. Mereka juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ridho kepada as-sabiqunal awwalun, muhajirin dan ansor. Bapak Ibu, kita lahir sekarang, kita lahir hari ini, mungkin tidak kita jadi as-sabiqunal awwalun? Tidak mungkin. Mungkin tidak kita jadi muhajirin? Tidak. Jadi ansor 14 abad ya. Maka peluang kita yang terakhir, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah dan Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah, maka walladzina taba'uhum bi ihsan, kita menjadi orang yang mengikuti mereka. Siapa yang kita ikuti tadi? As-sabiqunal awwalun, muhajirin, ansor. Itu peluang kita di situ. Karena kita tidak punya peluang menjadi as-sabiqunal awwalun, tidak punya peluang menjadi muhajirin, menjadi ansor, tidak punya. Tapi kalau walladzina taba'uhum, mengikuti mereka, insya Allah. Maka ketika kita bisa mengikuti mereka, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebut sebagai al-firqatan najiyah minas salaf, golongan yang selamat dari orang-orang terdahulu. Maka kita mengikuti golongan yang selamat dari orang-orang terdahulu. Bahkan dengan nyata dalam hadis mereka ini disebutkan oleh Nabi, beberapa di antaranya sebagiannya sebagai orang yang dijamin masuk surga. Jadi betul-betul orang-orang terdahulu ini, kalangan as-sabiqunal awwalun, sebagian muhajirin dan juga ansor, disebutkan masih hidup tapi sudah disebutkan masuk surga. Maka itulah akidah kita, akidah golongan yang selamat, mengikuti orang-orang yang sudah dijamin keselamatannya masuk surga. Sebenarnya dari nama persyarikatannya sudah ketahuan kok, Muhammadiyah, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dijamin masuk surga? Iya, dijamin. Maka itulah firqatun najiyah, golongan yang selamat, mengikuti orang-orang yang sudah dijamin selamat. Sehingga ketika tadi disebut tokoh, Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada tokoh, tidak mengikatkan kepada Asy'ari, tidak mengikatkan kepada Maturidi, tidak mengikatkan kepada Wahabi, tidak mengikatkan kepada siapa nih Pak? Ya, orang melu-melu aku. Baik. Itu viral nanti kalau saya itu. Baik. Kok bisa tekan kono Pak? Oh gitu, baik. Tapi mengingatkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dijamin keselamatannya. Yang pertama-tama jelas siapa? Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah maksum diampuni oleh Allah ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Jadi Nabi itu dosa yang lalu dan yang akan datang sudah jelas diampuni. Maka itulah yang kita ikuti, bukan para ahlul kalam, bukan para tokoh, tapi mengikatkan kepada yang sudah jelas-jelas selamat. Termasuk juga di dalam madhab fikih di Muhammadiyah ada istilah tarjih, tidak mengikatkan kepada satu madhab, tetapi Muhammadiyah melihat kepada dalil yang dipakai. Kalau dalilnya itu kuat, rojih, sumbernya dari sumber Al-Quran dan Sunnah makbulah, maka bisa diterima. Tetapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak bisa diterima. Baik. Sehingga kalau versi HPT di kitab iman, maka istilahnya bisa menggunakan istilah akidah Firqatun Najiyah atau akidah Muhammadiyah, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti golongan orang-orang yang selamat. Jadi yang kita sebut tadi, Nabi Muhammad jelas dijamin masuk surga, selamat, ya. Kemudian siapa lagi? Nah, as-sabiqunal awwalun, mereka juga golongan yang selamat. Kemudian muhajirin, kemudian ansor, dan mengikuti mereka. Jadi kalau ada yang tanya imamnya siapa? Imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikatkan kepada tokoh-tokoh. Adapun ada pendapat tokoh-tokoh yang benar, itu bisa kita ambil. Tetapi jika pendapat tokoh-tokoh itu tidak sejalan dengan para pendahulu kita, maka bisa diambil atau tidak? Tidak. Maka tidak boleh tokoh agama itu pendapatnya melampaui pendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendapat para as-sabiqunal awwalun, para muhajirin dan ansor. Misalnya di Muhammadiyah ada satu tokoh mengatakan, saya bisa mikrot sehari 70 kali. Umpama ini, kira-kira bisa diterima enggak? Tidak. Kenapa? Karena melampaui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya kita memahami akidah Firqatun Najiyah, akidah golongan yang selamat, yang kita ikuti yang jelas-jelas selamat. Kalau ada yang menyelisih dari golongan orang-orang yang dijamin keselamatannya ini, maka perlu digelar di gulung, tinggal mau diikuti, tinggal. Baik. Tiba-tiba pimpinan PCM mengatakan, nah, umpama loh ini, umpama barang siapa yang ingin mendapatkan keberkahan, silahkan ambil sisa minum saya. Baik. Oh gitu. Jadi Bapak dan Saudara, jangan sampai kita ini di dalam mendasarkan akidah kita itu terpaku kepada tokoh-tokoh, tapi hendaknya kita berlandaskan kepada dalil dan berlandaskan kepada orang-orang yang sudah dijamin keselamatannya. Dan ternyata kalau kita baca di sini, kita baca dalilnya gitu. Baik. Yang disebut sebagai golongan yang selamat itu ternyata di dalam hadis itu tidak banyak. Kata Nabi, umat Yahudi terpecah menjadi 70 satu atau 2.
Baik. Kemudian umat ini terpecah menjadi 73. Kulluha finnar. Semua masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Jadi yang selamat hanya satu. Maka tepat kalau kita memilih golongan yang selamat, karena yang selamat cuma satu. Illa wahidah. Siapakah wahidah itu? Yang berbun? Ya. Yang satu itu, yang selamat adalah golongan yang selamat. Ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menyebutnya ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut sebagai golongan yang selamat. Tapi Bapak Ibu, kita tidak boleh kemudian ketika berdiskusi atau berdialog dengan orang lain mengkapling surga. Saya surga, kamu tidak boleh. Ribut? Itu sebatas nama saja. Taman surga. Monggo saja. Karena memang majelis taklim itu termasuk taman surga. Tapi mengatakan idza marartum bil jannah far'un. Kalau kalian melewati taman-taman surga, berlabuhlah, kata Nabi. Maka para sahabat bertanya, apa itu wa mariyadul jannah? Apa itu taman-taman surga? Jawaban Nabi apa? Majelis taklim, majelis zikir, halaqah zikir, itulah taman-taman surga. Sehingga kalau dikasih taman surga itu di antara maknanya adalah majelis taklim. Baik. Adapun ketika kita mengatakan bahwa fulan pasti masuk surga atau berjatah surga, atau kiai saya pasti masuk surga, kiaimu pasti masuk. Nah, boleh apa enggak? Tidak boleh. Maka Imam Ahmad itu mengatakan, la nashhadu li ahadin bi jannatin wala narin, kata Imam Ahmad. Kita tidak bersaksi atas seseorang dengan surga atau neraka. Jadi kita tidak boleh mengatakan orang itu masuk surga atau masuk neraka. Demikian pula tidak boleh kita vonis kepada orang itu sebagai kepada sama muslim, orang itu sebagai orang kafir atau musuh Allah. Kita tidak boleh katakan seperti itu. Ya kafir, ya aduwallah, wahai kafir, wahai musuh Allah. Apalagi kata-kata yang terletak, wahai ahli neraka. Maka Nabi sudah mengantisipasi hal ini. Nabi menyebutkan, kalau ada orang yang menyerukan kepada saudaranya sama muslim seperti itu, walaisa dzalika illa haru alaihi. Jika tujuannya tidak seperti itu, maka tujuan bisa kembali kepada yang menuduh. Sehingga kita tidak perlu kapling-kapling surga dengan mengatakan kami pasti masuk surga, Anda pasti masuk neraka. Yang bisa kita lakukan apa? Lebih lanjut lagi seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kita berharap masuk surga. Jadi kita hanya bisa berharap masuk surga. Tidak ada kepastian. Yang ada kepastian tadi para as-sabiqun al-awwalun, muhajirin, ansor. Bahkan sebagian mereka itu dijamin oleh Allah, if'alu ma syi'tum, kerjakan apa yang kalian mau, dosamu sudah diampuni, qad ghufirtum. Kira-kira kalau kita disabdakan seperti itu gimana? Berbuatlah sesukamu, dosamu sudah diampuni. Arep apa ayo? Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak di sini, kalau misalnya
Ada yang menyampaikan seperti itu atau hidup di sezaman dengan Nabi, lalu Nabi mengatakan hiduplah sesukamu, berbuatlah sesukamu, dosamu sudah diampuni. Harap mau coba. Gembelo. Gembelo itu apa ya? Geleleng. Kok malah geleleng? Padahal tadi sudah dijamin loh. Berbuatlah sesukamu, dosamu sudah diampuni. Malah geleleng. Baik. Ini teman-teman online biar tahu makna geleleng ini apa ya? Yang bagus sih. Wong online yang bingung mana ini. Nah, jadi malah tadi geleleng, gembelo, bagusi, pemayu, kemelinding. Ini istilah Yojo kabeh. Apa meneh? Cemlono. Maka disinilah mereka itu orang-orang yang mendampingi Nabi, hidup di sekitar Nabi, menjadi sahabat Nabi adalah manusia terpilih. Ketika sudah disabdakan seperti itu, mereka tetap lurus dalam iman. Coba kalau kita berbuatlah sesukamu, dosamu sudah diampuni. Masihkah kita bisa tetap lurus? Harus. Baik. Maka disinilah mereka pantas mendampingi Nabi dan pantas masuk surga, menjadi golongan yang selamat. Maka kita ikuti konsep mereka supaya kita bisa masuk surga dan menjadi golongan yang selamat. Maka tadi Nabi menyebutkan semuanya masuk neraka kecuali satu. Ini bukan berarti kemudian yang masuk surga itu sedikit. Para pensyarah hadis itu menjelaskan bahwa nanti umat Nabi itu semua masuk surga yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang masuk surga tanpa diadab itu satu. Yang lainnya nanti masih masuk surga. Betul? Ya. Yang muslim, yang selama dia muslim, maka selama dia mentauhidkan Allah, semuanya masuk surga. Tapi nanti proses. Maka umat Islam itu ada yang masuk surga dengan 3 cara. Yang terbaik adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah ini satu ini, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Berikut. Yang kedua, masuk surga dihisab, tidak diadab. Ini masih penting, diperiksa, tidak disiksa. Yang ketiga, paket komplit, diperiksa, disiksa, masuk surga. Baik. Berikut. Ya, paket komplit. Sehingga ketika kita mendengar hadis Nabi semua masuk neraka dari 73 golongan kecuali satu, itu bukan berarti kemudian yang masuk surga sedikit. Tetapi yang sedikit tadi adalah yang prosesnya paling cepat masuk surga. Adapun yang lain selama mentauhidkan Allah maka masih tetap masuk surga. Masih ingat hadis Nabi tentang haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Hak Allah atas hamba, kemudian hak hamba atas Allah. Apa di situ? Yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika berdialog kepada Rasulullah, Rasul menjelaskan Allah yu'adziba man la yusyrik bihi syai'an. Tidak akan disiksa kekal siapa saja yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ketika kita masuk surga itu in'aman wa tafdilan, itu adalah kenikmatan dan anugerah dari Allah. Karena aslinya amal kita tidak cukup untuk membayar surga.
Maka ketika kita masuk surga itu aman wa tafdilan, itu adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah dijanjikan di situ bahwasanya siapa saja yang tidak menyekutukan Allah itu tidak akan disiksa kekal di neraka. La yakhlud finnar, tidak kekal di neraka. Maka kesimpulannya 73 golongan tadi semuanya masuk surga kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang menyekutukan Allah itu tidak bisa masuk surga, dosanya tidak diampuni. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam agama ini, di dalam kitab iman ini kita dianjurkan untuk mentauhidkan Allah. Karena kunci di dalam akidah ini adalah tauhid. Ketika kita tidak mentauhidkan Allah, semuanya akan rusak. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah, amalmu akan batal. Baik. Maka di sini disebutkan, ini saya sudah dapat warning, peringatan 5 menit lagi. Baik. Yes. Papa kok saya bawa 2 buku. Buku yang satu tidak jadi dibaca. Karena 5 menit ya. Ya. Wah, kalau ditambahin nanti menyalahi aturan. Baik. Teman-teman bisa buka nanti di halaman 14 di kitab iman halaman 14. Lalu kok dilompat-lompat? Bukan 5 menit kok yuk. Baik. Di situ disebutkan di halaman 14 baris kedua, al-ahadu fi uluhiyatihi. Kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Jadi mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Yang kedua, wasifatihi, mengesahkan Allah dalam sifat. Yang ketiga, wa af'alihi, mengesahkan Allah dalam perbuatan. Jadi kita mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, sifatnya dan perbuatannya. Kalau warga Muhammadiyah yang ada di HBT ini nampaknya kurang begitu populer. Arak kurung. Ini bahasa lainnya adalah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Kalau sifat biasanya teman-teman mengenalnya apa? Asma wa sifat. Kalau af'al biasanya mengenalnya rububiyah. Baik. Ini bahasa asli di HBT, istilahnya adalah uluhiyah, sifat, af'al. Baik. Itu nanti bisa dibaca di halaman 14. Dalilnya ada di lewat, nanti silahkan dibuka lagi. Intinya kita dianjurkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin menjadi golongan yang selamat dalam hal uluhiyah, sifat, af'al. Sebenarnya tentang tauhid ini sudah ada di dalam Al-Qur'an dengan jelas. Surat An-Nas juga menjelaskan begitu. Qul a'udzu birabbin nas, rububiyah. Malikin nas, asma dan sifat. Ilahin nas, uluhiyah. Itu di Quran surat An-Nas sudah jelas. Kalau Ustadz Yunahar Ilyas dulu, beliau menyebutnya mulkiyah. Salah satu dalilnya adalah malikin nas. Maka beliau menyebut tauhid, uluhiyah, mulkiyah, kemudian rububiyah, mulkiyah, kemudian ilahiyah, dari uluhiyah. Baik, itu diantara istilah-istilah di dalam tauhid. Tapi prinsipnya adalah landasan kita adalah dalilnya. Istilahnya bisa berbeda, istilahnya bisa berbeda, dan itu satu hal yang biasa dalam istilah itu berbeda. Kadang-kadang ketika kita di bulan Ramadan ada sholat pembuka, di Muhammadiyah istilahnya iftitah, di tempat lain istilahnya 2 rakaat ringan.
Ndak usah diperdebatkan ono tuntunane apa ora, sing penting dalile ono. Istilahnya arep nulis arep mungkin nanti kelau. Ya kan? Jadi istilahnya bisa berbeda, tapi dalilnya Nabi memulai 2 rakaat ringan. Itu soal istilah nanti bisa berbeda. Contoh lain lagi yang istilah bisa berbeda. Nabi menjelaskan kepada kita dalam masalah fikih sholat tahiyatul masjid. Nabi pernah tidak bilang tahiyatul masjid? Tidak pernah. Lalu biar mudah ditandai tahiyatul masjid. Seperti tauhid ini tadi. Kalau kemudian kita cari di Quran, di hadis, ada tidak yang membagi uluhiyah, sifat, af'al? Orang ketemu. Ini adalah istiqra'. Istiqra' itu menganalisa untuk dimudahkan dipahami. Ini menganalisa untuk dimudahkan dipahami. Ada tidak yang mengatakan lagi istilah yang lain? Kalau tadi ada apa? Ya, kalau itu ada hadisnya, ada ayatnya, ada illa ladaihi raqibun atid. Tapi yang terkait dengan istilah-istilah semacam ini atau dengan dalam masalah akidah yang semacam ini sering menjadi perdebatan khususnya di sosial media. Kita ini akur kalau ketemu, tapi kalau di sosial media kadang-kadang iya. Maka disinilah pentingnya kita untuk bisa saling menghormati satu sama lain. Nah, prinsipnya di sini kita diajarkan bahwa golongan yang selamat itu orang yang mentauhidkan Allah, mengikuti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sabiqun al-awwalun, muhajirin dan para sahabat Ansor. Yang disebut oleh Imam Ahmad itu di kitab Ushul Sunnahnya itu beliau mengatakan at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cirinya juga orang-orang yang golongan orang-orang yang selamat ini, ciri-cirinya yang lain adalah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau terjadi perselisihan terhadap sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi intinya dalam masalah akidah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Ingat pesan Nabi, taraktu fikum amra ini ma in tamassaktum bihima, ini hadis andalan di pelajaran kemuhammadian. Insyaallah yang pernah belajar kemuhammadian apal. Taraktu fikum amra ini gimana? In tamassaktum bihima lam tadillu abadawi. Alumni kemuhammadian ini. Oh guru. Oh ya guru ya, wajar. Baik. Jadi karena memang itu yang hadis yang wajib dihafalkan. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka tadi ada yang menyebut akidah Muhammadiyah itu Qur'ani wa sunnati. No. Baik. Jadi kan tadi Pak ya monggo saja, itu soal istilah itu bebas lah. Intinya kita ikut Nabi, intinya kita mengikuti jejaknya para pendahulu kita dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah jangan main-main, jangan berkreasi. Tapi dalam masalah keduniaan, dalam masalah aktivitas duniawi silahkan berkreativitas. Maka tajdid itu maknanya adalah dalam hal akidah kembali kepada sumbernya. Tapi dalam masalah dunia silahkan kekinian. Jangan dibalik. Dalam urusan akidah itu berkreasi, bikin keyakinan yang aneh-aneh. Baru saja saya pulang sholat dari Mekah, barusan sholat Jumat di sana. Padahal baru luhur menurut Jumatan. Baik. Nah ini namanya kreasi yang kebablasan. Dalam masalah akidah ibadah cukup kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis dan tidak banyak bermain-main dengan akal. Baik. Sebagai penutup saya bacakan kutipan tarjih. Maka lafanallahu bil bahsi fil i'tiqadi bima la tasilu ilaihi uquluna. Allah tidak menyuruh kita membicarakan hal-hal yang tidak tercapai oleh akal dalam hal-hal kepercayaan. Jadi kalau tidak tercapai oleh akal, tidak perlu kita paksakan atau mencoba ditarik-tarik ke akal. Setiap kita baca Al-Fatihah, Allah menjawab.
Hamidani alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, hambaku memujiku. Yang baca Al-Fatihah berapa ribu orang? Berapa juta orang? Setiap ayat dijawab oleh Allah. Kalau kita masukkan ke akal, gimana? Budet, orang masuk. Sudah imani, itu diimani. Li'annal aqlal insan, karena akal manusia la yastati'u, tidak mampu ayasila ila ma'rifati dzatillah. Karena akal manusia tidak mampu sampai kepada mencapai kepada pengertian tentang zat Allah wa kaifiyatihi, dan juga tidak sampai kepada hubungan yang terkait dengan cara ittisafihi bisifati, dengan sifat-sifat Allah. Fala tabhas anhu, maka jangan dibahas terkait dengan sifat Allah. Demikian pula cara. Jadi ketika disebutkan tentang zat Allah, jangan bertanya caranya bagaimana, seperti apa. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan sesuatu pun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehebat apapun kita, lulusan doktor sekalipun, kuliah 10 tahun sekalipun, akal kita tidak mampu untuk menjangkau. Maka setiap ayat-ayat yang semacam itu yang kita tidak mampu menjangkaunya, yang terkait dengan akidah, cukup imani. Nasallallahu wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum ada Pak Imam. Assalamualaikum. Jadi yang disebutkan firqatun najiyah tadi ada 3 yang sudah berlalu dan sudah mencontoh pada mereka. Yang menjadi pesan saya ketika nanti sabda teksnya kurang hafal, bahwa besok ada orang-orang yang mengikuti aku, tapi mereka itu dibandingkan kalian sahabat itu bisa 5 kalinya, karena mereka tidak melihat aku dan tidak aku dampingi, tapi mereka itu mengimaniku gitu. Itu yang dimaksudkan orang-orang yang sekarang itu, atau kita ini, atau siapa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Nabi menjelaskan memang nanti di akhir zaman itu ada orang yang di dalam menjalankan akidah ini, agama ini, as-sabru fihinna kal qabdi alal jamri. Orang yang sabar dalam Islam itu seperti orang yang memegang bara. Jadi nanti ada suatu masa orang menjalankan Islam itu seperti memegang bara. Kalau dipegang panas, kalau dilepas hilang. Jadi kondisi seperti itulah yang kemudian di dalam hadis Nabi disebutkan, ketika ada orang-orang yang istiqomah, yang malu misla amalikum, yang mereka bisa beramal seperti amal kalian. Jadi di sini disebut bisa beramal seperti amal sahabat, sehingga tetap saja orang-orang yang nanti hidup di akhir zaman yang mendapatkan pahala besar itu adalah orang yang beramal seperti amal sahabat Rasulullah SAW. Karena di sini disebutkan ya'maluna misla amalikum, ketika mereka beramal seperti amal kalian, maka mereka bisa mendapatkan pahala khamsina rajula, pahala 50 orang. Kenapa? Karena godaannya sangat besar. Tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah ketemu Nabi, tapi tetap bisa istiqomah, tetap imannya kuat, padahal godaannya besar. Maka kalau dalam bahasa lain itu ada hadis Nabi begini, inna idomal balak ma'a idomil jaza. Sesungguhnya besarnya ujian itu bersamaan dengan besarnya pahala. Jadi ujiannya semakin besar, pahalanya semakin besar. Jadi kalau ujiannya semakin besar, pahalanya semakin besar. Dan itu tadi untuk orang-orang yang hidup di
akhir zaman yang ketika menjalankan Islam seperti memegang bara. Demikian pula kalau kita di sini, di negeri ini, kita bisa istiqomah, itu bisa saja pahalanya lebih besar daripada orang-orang yang ada di Timur Tengah. Kenapa? Karena di sana godaannya kecil. Di sana cari tempat maksiat yo angel, gitu kan? Kalau di sini, jangan yang bilang, ya kan? Kemudian di sana itu kalau mau, ini yang kita maksud Mekah Madinah ya. Kalau di sana itu misalnya melihat perempuan saja itu auratnya ditutup, tidak pernah melihat aurat perempuan, paling banter melihat aurat unta. Lah kalau di sini, ya, tiap saat melihat aurat. Maka kalau ada orang tinggal di Mekah Madinah bisa menundukkan pandangan tidak melihat aurat perempuan itu wajar. Tapi kalau di Jogja, di Jakarta kok bisa seperti itu? Di atas wajar ini. Baik, sehingga pahalanya besar karena ujiannya besar. Jadi pahalanya besar karena ujiannya besar. Di sana bisa sholat tepat waktu. Lumrah ada askar. Ada yang mengingatkan toko untuk tutup, warung tutup, aktivitas yang lain dioprak-oprak. Kalau di sini tidak ada yang ngoprak-oprak. Tahu ngoprak-oprak tuh? Tidak ada yang ngawasi, tapi kok bisa tepat waktu? Wah ini langka. Pahalanya lebih besar karena besarnya ujian, besarnya cobaan. Maka tadi kaidahnya gimana? Inna idomal jaza, inna idomal bala, ma'a idomil jaza. Sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Maka nanti hidup di akhir zaman itu ada orang yang ketika dia beramal mendapatkan pahala berkali-kali lipat ketika bisa beramal seperti para sahabat Rasulullah SAW ketika menjalankan Islam kal-qabdi alal jamri, seperti memegang bara. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun jazakallahu khairan kasiran dumateng Ustaz Mujiman ingkang sampun paring maidha hasanah wonten ing jam menika. Bapak Ibu sedherek umat ingkang sepisan infak wonten ing jam menika pikantuk kawan dosa Rp1.000. Alhamdulillah. Kula aturaken jazakallahu khairan kasiran. Salajengipun wonten ing jam menika wonten kegiatan pengaosan Hari Bermuhammadiyah PDM Sleman wonten ing Masjid MBS ARF Prambanan. Namung ingkang gadah wekdal milunggan saged piknik wonten ing Prambanan. Sarengan Ustaz Agus Taufik Rahman. Jam? Oh, 7:30 nggih, mulai jam 9. Bapak Ibu semoga kita mengasihi kanthi wawasan hamdan sesarengan. Alhamdulillah.